Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa. Hari ini kita ketemu dalam tematik 5, tema 3, subtema 1 dengan muatan IPA. Kita akan belajar KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kita awali dengan sistem pencernaan pada hewan mamalia. Hewan mamalia dikenal dengan hewan menyusui. Contoh hewan mamalia antara lain sapi, kambing, kerbau, kucing, anjing, kuda, gajah, tikus, dan lain-lain. Ada dua jenis hewan mamalia. Yang pertama, yang tergolong ke dalam hewan herbivora, yaitu yang memiliki susunan gigi yang tidak memiliki taring dan celah di antara gigi seri dan gigi geraham yang tidak ditumbuhin gigi disebut dengan diastema. Yang kedua yang termasuk ke dalam hewan karnivor, yaitu hewan ini memiliki gigi taring. Gigi hewan herbivora selalu tumbuh. Gigi yang tanggal akan digantikan gigi yang baru. Herbivora ada yang digolongkan hewan pemamah biak karena mengunyah makanannya 2 kali. Contohnya sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, dan antelop. Ini adalah gambar susunan gigi sapi. Jadi, yang ada di depan ini adalah gigi seri, kemudian yang di belakangnya ini adalah gigi geraham depan, serta yang paling belakang ini adalah gigi geraham belakang. Dan celah yang tidak ditumbuhin gigi ini di antara gigi seri dan gigi geraham ini disebut dengan diastema. Saluran pencernaan hewan herbivora terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Lambung hewan pemamah biak terdiri dari rumen atau perut besar. Ini anak-anak, ini adalah rumen atau disebut juga dengan perut besar. Kemudian retikulum atau perut jala. Ini adalah retikulum atau perut jala. Kemudian ada omasum atau perut kitab, yang warna ungu ini adalah omasum atau perut kitab. Dan yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Ini ya, yang bentuknya seperti lambung ini adalah perut masam. Kemudian alur sistem saluran pencernaan hewan pemamah biak. Yang pertama, rumput dimakan menuju kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan menuju ke perut besar atau rumen, dan di sini makanan disimpan untuk sementara. Setelah itu, makanan menuju ke perut jala atau retikulum. Di sini makanan dicerna secara kimiawi menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Dari perut jala atau retikulum, makanan menuju mulut kembali. Nah, disinilah makanan dimamah sampai lumat oleh geraham. Kemudian dari mulut menuju ke perut kitab atau omasum. Dan di dalam omasum ini makanan akan digiling. Kemudian akan menuju perut masam atau abomasum. Di dalam abomasum, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Dan dari abomasum, makanan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, sisa-sisa makanan menuju anus. Dan disinilah sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, kalau kita perhatikan dalam alur sistem saluran pencernaan hewan pemamah biak ini, bagian yang memproses atau mencerna makanan secara kimiawi adalah perut jala atau retikulum dan perut masam atau abomasum.
Selanjutnya, tabel istilah organ pencernaan mamalia. Ini ada di halaman 9. Ini adalah tabelnya ya. Herbivora itu artinya hewan pemakan tumbuhan. Karnivora itu hewan pemakan daging. Gigi taring adalah gigi karnivora yang fungsinya untuk merobek makanan. Gigi geraham adalah gigi herbivora yang fungsinya untuk memamah. Sedangkan diastema adalah celah antara gigi seri dan gigi geraham yang tidak ditumbuhi gigi. Kemudian rumen itu adalah perut besar, retikulum adalah perut jala, omasum adalah perut kitab, abomasum itu adalah perut masam, dan anus adalah saluran pembuangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi atau enzimatis. Kita awali dengan pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari kasar menjadi halus, dan ini terjadi pada yang pertama di dalam mulut, yaitu yang dilakukan oleh gigi. Dan yang kedua di dalam lambung, yaitu yang dilakukan oleh otot-otot polos, yaitu gerakan mengaduk dan meremas-remas makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi atau enzimatis adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Selanjutnya, alat pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saluran pencernaan yang berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Kita awali dengan saluran pencernaan. Ini adalah gambar saluran pencernaan pada manusia, yaitu makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut, kemudian menuju kerongkongan, kemudian menuju lambung, dari lambung menuju ke usus halus, dari usus halus menuju usus besar, dan selanjutnya menuju ke anus untuk dibuang. Alur sistem saluran pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan masuk ke dalam rongga mulut dan di sini akan dihancurkan oleh gigi dan dibolak-balikkan oleh lidah. Kemudian makanan itu menuju kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah itu makanan menuju lambung. Di dalam lambung, otot dinding lambung meremas dan mengaduk-aduk makanan. Setelah itu makanan menuju usus halus. Dan di dalam usus halus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian makanan akan menuju ke usus besar. Nah, fungsi dari usus besar ini adalah untuk melakukan penyerapan air. Dan di dalam usus besar ini sudah tidak terjadi lagi proses mencerna. Kemudian ampas atau sisa-sisa makanan itu akan menuju anus. Nah, sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus berupa feses. Selanjutnya, saluran pencernaan manusia yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, di antaranya adalah gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menghancurkan atau melumat makanan. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi membolak-balikkan makanan dan mendorong makanan untuk ditelan. Lidah memiliki 4 wilayah atau daerah perasa, yaitu di daerah
pinggir kanan kiri lidah sampai ke depan, ini adalah dapat merasakan rasa manis. Ini daerah yang lebih gelap ini anak-anak. Kemudian kiri dan kanan lidah dari ujung depan sampai belakang ini merasakan asam. Dan di depan melebar agak ke tengah ini dapat merasakan asin. Dan yang paling dalam di dekat tenggorokan ini merasakan pahit. Selanjutnya, di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah dan di dalamnya terdapat enzim yang disebut enzim tialin yang merubah amilum atau zat tepung menjadi maltosa atau gula sederhana. Selanjutnya yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Pada pangkal kerongkongan atau faring terdapat otot lurik yang bekerja secara sadar. Nah, ini adalah gambar kerongkongan dan ini adalah gambar makanan. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk atau turun yang akhirnya menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Lambung terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau yang disebut dengan kardiak, bagian tengah yang membulat disebut fundus, dan bagian bawah yang disebut dengan pilorus. Otot dinding lambung meremas dan mengaduk makanan dan membentuknya menjadi seperti bubur. Dari lambung makanan menuju usus 12 jari, yaitu yang merupakan bagian dari usus halus. Dan ini adalah gambar lambung, di mana terdapat kardiak yang ada di atas, kemudian fundus itu yang membulat, sedangkan yang di bawah ini ada pilorus. Selanjutnya, yang keempat, usus halus atau intestinum. Di dalam intestinum atau usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dan proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim pencernaan dan proses mencerna yang paling panjang. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yaitu berfungsi mengolah makanan dari lambung menjadi makanan dengan struktur yang lebih kecil sehingga bisa dipakai oleh tubuh. Yang kedua, usus kosong atau jejunum, yang berfungsi melaksanakan pencernaan berbagai macam struktur berupa air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta lemak. Dan yang ketiga adalah usus penyerap atau ileum, berfungsi untuk pencernaan garam, vitamin B, dan struktur makanan yang tidak dicerna oleh usus kosong. Dan ini adalah gambar usus halus, yaitu di mana yang paling atas ini adalah duodenum, kemudian yang ada di bawahnya ini adalah jejunum, sedangkan yang paling bawah ini adalah ileum. Selanjutnya yang kelima, usus besar atau kolon. Di dalam usus besar sudah tidak terjadi proses mencerna. Usus besar berfungsi untuk melakukan penyerapan air. Makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya selulosa dan lendir, akan menuju usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan menjadi feses. Bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang membantu proses pembekuan darah. Dan ini adalah gambar usus besar atau kolon, di mana pada ujung sebelah kanan ini terdapat usus buntu. Kemudian di sebelah kiri itu terdapat rektum. Selanjutnya yang keenam, anus. Sebelum dibuang melalui anus, feses ditampung di dalam rektum. Jika feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot yang menyusun sphincter adalah otot polos dan otot lurik. Ini adalah anus anak-anak ya. Jadi sebelum makanan atau sisa makanan itu dibuang melalui anus,
Sisa makanan itu tersimpan dulu di dalam rektum. Yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Macam-macam enzim pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama yang ada di rongga mulut, yaitu enzim ptialin. Enzim ptialin termasuk dalam golongan enzim amilase yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah yang bertugas memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Proses pemecahan ini terjadi melalui proses biokimiawi untuk menghasilkan zat gula, oligosakarida, dan maltosa. Nah, kelenjar ludah ini terletak di bawah lidah, di bawah rahang bawah, dan di bawah telinga. Selanjutnya enzim yang ada di lambung. Yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua enzim renin, yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Yang ketiga enzim lipase gastrik, yang mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Dan yang keempat adalah asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya enzim yang ada di dalam pankreas. Yang pertama ada enzim tripsin, berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Yang kedua, enzim simotrypsinogen yang berfungsi untuk mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptida. Yang ketiga, karbosipeptidase, yaitu yang berfungsi untuk melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Yang keempat ada enzim lipase yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilom menjadi maltosa dan glukosa. Dan yang keenam ada elastase yang berfungsi untuk menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Kemudian yang ketujuh ada enzim nuklease yang berfungsi untuk mendegradasi asam nukleat seperti DNA-ase dan RNA-ase. Selanjutnya, enzim yang ada di dalam usus halus. Yang pertama ada enzim enterokinase yang berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua, enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Ketiga, enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kelima, enzim peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang keenam ada enzim lipase usus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketujuh ada enzim erepsin atau dipeptidase berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang kedelapan ada enzim disakarase yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Sekarang tugas buat kalian anak-anak ya. Yang pertama, kalian menggambar proses pencernaan makanan pada manusia dalam bentuk diagram alur. Tadi di materi yang teacher sampaikan kepada kalian tadi sudah ada contohnya. Kalian boleh melihat di situ ya. Yang kedua, tugas ini digambar di buku tulis. Kemudian yang ketiga, tugas dikumpulkan
pada hari Sabtu, yaitu bersamaan dengan orang tua kalian mengambil dan mengumpulkan tugas. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang teacher sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dan jika ada kesulitan, kalian boleh menghubungi teacher, boleh menelpon, boleh WA. Nah, yang terakhir, semangat mengerjakan tugas, semangat untuk selalu menjaga kesehatan, semangat beribadah, semangat membantu orang tua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.